Let's start. Kali ini akan mereview series Avatar The Last Airbender di Netflix. Nah, kita akan mereview per episode. Kita akan mereview per episode. Episode pertama yaitu dimulai dengan Sozin's Comet kan. Di waktu itu kan awalnya Fire Lord Zozin, ya kan, menghantam si ini tempatnya si Eng itu kan. Nah, dia dihabiskan disebut, ya kan, itu sangat luar biasa. Saat itu kan si Eng dan juga Nappa itu pergi menuju selatan, ya, menuju selatan di kutub selatan, lalu terhantamkan ombak besar, lalu si Eng itu dengan avatar step-nya itu dia membeku, ya belum membeku banget, dia kayak membeku itu membuat jadi beku, lalu itulah karena ada firasat bahwa aku kembali aja, ya kan, sebelum itu kan sebelum beku itu inget banget tuh di episode, masalah episode 1 apa 2 gitu kan, itu keren. Nah, pada saat Sosin Comet itu melawan si gurunya si Eng itu, ya, itu menurutku ya keren sih, karena ya unsur apinya itu dapet, ya kan, pun dari api. Cuman visual efeknya itu sedikit menurun, visual efek itu masih ya kerasa sih, cuman ya tidak masalah. Itu ketika ketika Eng tangkap sama Zuko di penjara, ya kan, itu ada penjaga api, dari api, lalu Eng ngambil kuncinya tuh dari belakang tuh kan, ya berapa ngambil kuncinya, itu inget banget tuh, keren banget. Tapi sayangnya pada saat Eng itu bebas dari penjara tersebut, itu tidak menjadi pertarungan antara Zuko lawan Eng pertama kali di ruangan saat mengambil bukunya Zuko tersebut, ya kan, ada ruangan tuh, ya. Nah, itu menurutku kurang, tidak ada, tapi tidak masalah, tidak masalah, tidak masalah, itu poin penting gitu, tapi tidak masalah. Pas saat Eng itu kabur dengan si kawan-kawannya tuh kan, itu gila, itu keren banget. Cuman sayang sekali tidak ada unsur avatar state-nya saat itu, langsung dia pergi aja gitu. Oke, sampai akhir menuju Omasu kan, dia kesel, avatar kesel, Eng itu kesel. Nah, saking keselnya tuh dia tuh kayak, apa gue meninggalkan guruku begini, ya kan. Terus si Katana tuh kayak ya pacat no jutsu lah ya kepada Eng, tapi kan Eng tidak mendengar si Katara kan. Eng tuh tidak mendengar si Katara bahwa itulah Eng tuh tidak bisa mendengar dari sampai situ, dan itu ya cukup menghibur dan sampai dan itulah selesai. Oke, untuk satu sih masih enjoy, masih terhibur, masih bisa di apa ya, elevate, dan itu ada beberapa elevate di kutub selatan tuh, orang-orangnya tuh sangat ramai, itu indah banget. Kalau di animasinya kan tidak ada, berat kan, cuma kosong aja, cuma ada grand itu aja kan, beberapa itu aja kan. Nah, ini ada orang-orangnya juga, tempat-tempat yang Saka, Katara itu ada, warga-warga yang di kutub selatan tuh ada. Nah, oke, kita masuk ke episode kedua nih. Ini episode yang sangat bagus, ya kan, apalagi di
scene terakhir kan, gila, bukan scene terakhir, pergi tuh bukan. Pada saat itu kan si namanya Katara itu melihat bahwa Katara Sokka tuh melihat ada sebuah tas, ternyata isinya tuh adalah si apa, makhluk, makhluk kayak lemur lemur, bukan lemur ya, kayak apa ya? Kayak ya lemur lah. Ternyata itu adalah Momo. Nah, si Momo ya kan, si Momo itu sendiri yang menamainya, bukan 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 itu sendiri kan, sendiri yang menamainya, ingat ya. Lalu di situ eh, Katara tuh melihat ada pesan di dalam jurus waterbendingnya itu kan, pesan dari Grand Grand, ya itu pesannya apa gitu. Ya itu menurutku tuh nyampaikannya ya lumayan sih, lumayan lumayan. Dan waterbending itu mirip dengan Tai Chi kan, Tai Chi. Nah setelah itu dia menuju ke tempatnya si Kyoshi, ya ada patung Kyoshi gede itu, masuk tuh menuju situ. Lalu si Sokka tuh dia tuh masuk dia patung Kyoshi tuh secara kayak nggak tahu diri gitu loh, nggak tahu diri. Nah itu menurutku ya ribut. Lalu avatar Kyoshi itu apalagi ada Suki ya kan, ya itu diperkenalkan oleh Maria Zhang, sampai sekarang inget loh, Maria Zhang gila, tersuki-suki ya kan. Episode 2 ini ya kan, apalagi waktu ini Sokka dengan si Suki itu kayak memamerkan senjatanya dia, senjatanya Sokka ya kan. Wah, aku hebat loh, sombong kan Sokka kan, lempar ke kayak semacam tur gede kan, lempar cek, terus si Suki lempar dengan kipasnya, itu kipas kayak macam kayak besi atau apa ya. Sekali lempar, wih bisa membelah semua telur-telur, gila. Itu sih. Terus dia si apa? Saka bilang, "Oh, kita taruh tangan." Langsung Suki tak, itu yang keren sih. Terus ya lagi tuh saat ini latihan, latihan eh, latihan kayak bela diri gitu kan, Kyoshi ala Kyoshi kan. Itu juga keren. Romesnya dapet ya kan. Gila sih. Kedua sih memang tidak ada tandingannya sih memang. Terus Kyoshi yang avatar Kyoshi yaitu di dalam tubuhnya si Eng itu sedang mengajar si Zuko dan mengajar si Komander Zhao kan. Itu keren. Ini masih ini apa namanya, tentang uh, visual effect dan juga mengenai per episode. Nah, oke. Okay. Untuk episode 3 itu menurutku agak sedikit penurunan ya, karena ada scene yang menurut gue itu sedikit berantakan di setiap sisinya, di animasinya juga berantakan karena kan semua episode itu kan 8 episode, sedangkan di animasinya itu kan 20 episode. Kalau ngepres banget ya seperti episode ketiga ini, itu menurutku sedikit berantakan, apalagi di bagian waktu Jet dan teman-temannya itu, dan juga di gua waktu ada waktu di gua Eng dan juga si Theo, kalau nggak salah Theo gitu. Itu menurutku ya kurang elevate, kurang sesuai dengan animasinya. Apa itu sangat penting sekali itu episode 3 tuh, apalagi ada si kubis-kubis ya kan, taman kubis-kubis itu menurutku ya cuma sebentar tapi sedikit menghibur lah. Episode 3 sih menurutku kurang ini ya, kurang kurang seru sih menurutku, kurang menghibur sedikit karena itu lagi ngepres itu tadi, ngepres apa yang di episode 2 dan 1 tuh jauh lebih keren dibanding episode ketiga. Nah masuk ke episode 4 itu adalah salah satu momen dimana tuh eh, menuju ke ya peningkatan sedikit ya, meskipun ada scene terakhir episode ketiga menuju ke scene awal dari episode keempat itu ada beberapa yang dipotong kan, itu menuju ini kok aneh kan, tapi ya nggak ada masalah. Itu tentang
4 itu King Bumi ya. Masih lanjutkan 4 King Bumi pada kurang dikit lah ya. Nah itu kan menuju King Bumi kan si Katara, Sokka dan Aangnya kan terpisah nih, dan juga si apa namanya Zuko, Uncle Iroh itu penjara kan. Nah itu geng Lara tuh pas dia Uncle Iroh dan juga Aang ke penjara, si penjaga bumi itu, jaga ya pengendali tanah itu bilang si Uncle Iroh bahwa dia akan kalau salah diasingkan atau apa gitu ya. Sedangkan si Avatar Aang ini yaitu dia menghadap ke King Bumi ya. Nah ini kita ada permasalahan di episode ketiga dan episode keempat. Nanti permasalahannya dia masih sisi episode terlebih dahulu ya. Lalu si dengan Bumi, nah itu lah sendiri lah. Nanti pas dia lawan King Bumi itu, wah gila tuh, keren sih. Tidak ya, elemen-elemennya tuh itu tidak seperti ya kan, tidak seperti Avatar The Last Airbender 2010. Jadi masih mendingan lah dibandingkan 2010. Nah itu. Selanjutnya masuk kelima tentang Spirited Away, ya kan? Spirited Away. Nah ini 4 kali 5 itu juga transisinya tuh masih agak potong tuh ya bilang, tapi tidak masalah karena lagi-lagi ini kan live action ya, di press juga, jadi ya bisa lah kalau misalnya dibuat lebih dramatis sedikit kan. Tapi di episode kelima itu menurutku ada sedikit yang kurang, mungkin di karakterisasi mereka ini ya. Anda kalau kelemahan di Avatar ini ya, Dasar Bender. Anda ini belum, tenang, sabar. Langsung itu ada roh-rohnya tuh, roh pengetahuan, roh pemangsa tuh ada mengaku ya, tuh sedikit menghibur. Buat keenam adalah si topeng kan si Zuko ini kan. Itu menurutku ya drama antara Zuko dan juga Aang itu ya cukup lah, tidak seboring episode ketiga, itu masih bisa menaikkan intensnya. Nah adalah 6 6 7 8. Di 7 8 tuh adalah mulai enak-enaknya tuh kan, itu pada saat yang terakhir itu yang itu menjadi monster samudra itu tuh menghantam semua kapal-kapal dari Admiral Zhao dan juga yang lainnya kan. Itu keren banget. Nah kita masuk ke poin negatifnya ini, poin kelemahan ini. Kita mulai dari yang tidak ada di animasinya terlebih dahulu ya. Kalau di animasinya itu pada episode 4 kalau tidak salah, 4 atau 3 itu si Katara itu dia melawan si Jet ya, kamu tahu si Jet itu ya. Si Jet itu pada waktu di hutan. Nah, di sini tuh beda. Di sini di rumahnya si Om Masu, ya kan. Sedangkan di animasi itu di hutan. Nah, Sokka itu menyelamatkan warga-warga Om Masu. Itu kalau di animasinya, sedangkan di live action itu tidak diaplikasi dengan baik dan benar. Menurutku itu poin penting karena Sokka yang menyelamatkan warga Om Masu itu sangat apa ya, terbayarkan lah sama kalau misalnya di live action ya muncul itu terbayarkan. Lalu kalau di live action ini, series ini tuh tidak ada, makanya kurang puas aja. Terus pada waktu dia Katara ya dan Sokka itu sudah menyelamatkan si Theo dan juga Sai, lah ada tuh temannya si Jet ya kan, memanah si King Bumi kan,
Itu menurutku si Sokka tuh ngapain diam di situ dan nawarkan si warga-warga tersebut. Nah itu yang kurang itu di situ, kurangnya di situ, kurangnya di situ kurangnya. Nah jadi intinya itu masih kurang elevate di episode ketiga. Tolong ya. Nah, scene ketiga pada waktu Katara itu kayak kedinginan. Pada saat itu kan Wulan tuh tidak kedinginan kan, tidak ada esnya. Itu kok ada kedinginan. Actingnya Katara itu. Nah, kita masuk acting ini ya. Ini saja lah ya. Itu ya kurang ini, kurang kurang merasa entertainnya masih kurang menurut. Kalau masalah acting nanti. Oke, terus ini yang bisa ada animasinya tuh ini pada saat apa ya? Kalau salah episode 5. Iya episode 5, yang 4 masih episode 4 ya. Itu King Bumi. Seharusnya avatar Aang itu di Aang ya. Itu belum mengingat bumi kan karena si bumi itu ingin menteka-teki dirinya, itu tidak jadi live action. Yang di animasinya tuh kayak siapakah aku, teka-tekinya tuh kan si animasinya tuh kan itu seru tuh. Wah, ini inget gak gue tuh siapa ya kan, gue itu siapa ya kan. Nah, ini inget kayak bumi ya kan, kan nah, kurang kurang namanya internet tuh masih kurang. Karena itu penting sekali. Langsung lah tuh jamuan tuh kan. Ada ujian kayak permainan kayak game kayak ya kan. Itu ada awal-awal tuh ada kristal. Oke lah. Tapi menurutku kurang lama sih itu. Kurang lama sedikit lah. Tapi namanya kecepatannya tinggi ya kan. Keras. Tapi menurutku masih bisa dinikmati lah. Itu yang kurang tadi. Pengenalan King Bumi dan Aang itu tadi kurang. Karena ada kata-kata tadi. Nah itu tidak ada di live action. Nah itu kekurangan yang kedua. Terus selanjutnya tuh di masalah di spread away. Away tuh menurutku gimana ya? Belum bisa elevate. Bahasa tuh pas saat menuju ke roh-roh. Bahasa menuju roh-roh tuh kan kok di animasinya tuh kan cuma si apa? Masalah semuanya ya masalah ya semuanya. Cuman beda tempat doang ya, nggak tempat. Tapi better sih. Ya nggak apa sih, nggak apa. Bukan better ya nggak apa. Ada roh pengetahuan kayak Burhantu kan, ada roh pemangsa mangsa Hebei dan juga Sikoh itu kan, bangsa manusia Sikoh itu seremnya dapat ya kan. Itu sih menurut gue apa entertainment itu ada lah gitu. Episode berapa episode ke 5, 6 itu ada 6 ya. 6 itu kan ini pengamatan si siapa Eng si Suko ini menyamar ya kan sebagai topeng itu kan. Nah itu ada tuh itu keren tuh ya, betul lah. Kalau ada animasinya tuh ada lah animasinya. Nah sampai akhir tuh ya sangat intensitas tinggi banget menurut gue, suruhnya dapet dan itu terpuaskan banget. Nah sebentar nih konsep dulu ya mas, jalan atau tidak nih. Oke masuk jalan. Nah oke lanjut ke actingnya. Kalau masa acting untuk kekurangannya, acting itu masih banyak kekurangannya. Gue salut sama actingnya Zuko, Uncle Iroh, Sokka dan juga Ozai. Itu banyak lah. Gue yang kurangnya itu ada pada Aang, Katara dan juga ini trio gemoy ini Azula, Mai, Lily. Oke nanti kita bahas. Untuk Aang sendiri itu sedikit kurang konsisten karena kurangnya ada jam terbang kan, jam terbang actingnya kan. Karena Aang itu menurutku pemeran utama yang paling penting kan, yang paling penting paling menonjolkan di avatar ini kan, itu kekurangannya situ. Nah
Kalau yang sendiri itu ada beberapa scene tuh menurutku masih kurang konsisten. Sama kayak si Katara juga. Kamu tahu Katara itu kan? Di sini kan diperankan oleh si Katara itu, sebentar, yaitu Kiawen Tiao kan. Sebenarnya nih si sebenarnya cocok sebagai dubbing Indo ya kan. Karena kalau dubbing Indo, kalau bilang di animasinya tuh persis banget, persis. Mending cocok sebagai dubbing Indo dibandingkan sebagai Katara. Ya. Karena menurutku Katara kuat tiga itu sedikit kayak gemuk ya di bagian pipinya, ya segemoy lah. Tapi nggak segemoy Azula, tidak segemoy Mai, ya kan? Untuk Katara secara aktingnya itu sama, tidak konsisten, bukan tidak, kurang konsisten. Ada scene tuh yang gimana ya, kurang kurang menguasai si Katara ini. Kan Katara tuh kan ini ya namanya selalu menghibur si Eng, selalu apa ya, mensupport Eng, selalu gimana sama Eng kan, Soka sama Katara Tengkar tuh oke lah, tapi sama Eng itu menurutku masih kurang tuh ya, kayak acting itu masih kurang, tidak menguasai si animasinya tersebut. Nah itu, nah nah si Katara ini waktu di akhir-akhir itu, kok bisa elemen ini, kok bisa menimbulkan es seperti ini, itu menurutku sedikit cepat dengan di animasinya itu adalah itu ya lama lah dia menggunakan air doang, es tuh nggak ada tuh, cuma air doang kan. Nah itu di akhir-akhir tuh kenapa jadi es ada tuh, ya kan, ini es ya. Itu aneh sih menurut, apa kok cepat sekali menguasai elemen air. Nah itu loh, nah itu kan lama kan animasinya, lama itu lah, tidak kurang konsisten Katara ini. Sedangkan Sokka kan dia konsisten tuh, meskipun beda dengan animasinya. Animasi kan bisa mimik wajah kan saya diputar-putar menjadi lucu ya, keren, funny, terus apalagi santai. Ya kan enggak kan, sedikit serius, adalah sedikit lucu-lucunya lah bagian tertentu. Nah itu untuk si Sokka. Untuk ini Zuko menurutku ya meskipun gemoy ya kan, pernah tuh yang di sebenarnya tuh di Shang-Chi kan, aku bertahu kok di Shang-Chi, nah, di apa Avatar sebagai Zuko, keren kok, keren Zuko ya kan. Ini ya keren banget actingnya Zuko, ekspresinya juga ada ya kan, dibandingkan ya si Katara ini. Ada beberapa scene tuh masih datar si Katara itu. Nah untuk si siapa, si Uncle Iroh, antara Uncle Iroh dan juga Zuko, actingnya tuh mereka berdua tuh top lah. Nah, ya aku ya nangis ya, cuman terharu aja sih. Wah, gila. Terharu aja Uncle Iroh dan Zuko itu. Kok ada sini ini sih, terharu banget gitu. Terus ada lagi yang Uncle Firelord Ozai, dulu lumayan tuh Firelord Ozai, lumayan dapat. Nah untuk trio gemoy ini, ini kekurangan fatal kan nih, paling fatal ya kan, trio gemoy Azula, Lily, dan juga si Mai. Untuk Azula kan tahu sendiri kan Azula, itu diperankan oleh Elizabeth Yu, Lily Memona Tamada, nggak meta lihat tren kan. Dan untuk Lily sendiri itu gue tidak masalah, si Memona Tamada ini tidak masalah karena di animasinya itu sedikit gemoy sedikit kan, tidak masalah Lily. Lalu kalau misalnya Azula dan Mai, lalu ada masalah actingnya juga tuh ada masalah. Lalu ya menjaga Azula, menjaga itu kayak gebuk-gebukan aja, bukan fighting ya kan, bukan mau kayak menunjukkan elemennya, bukan mau menunjukkan fighting style, tapi mau kayak gebuk-gebukan aja sama penjaganya itu, kayak si Azula itu kesel. Nah gitu, kurang dapat tuh
intimidasinya dari Azula tuh kurang banget ya kan Azula. Mai juga begitu. Mai ya kan di ini tuh kayak cosplay ya kan, cosplay. Ingat ya, aku lihat di Instagram itu ya, cosplay yang memang jadi yang jadi Mai cocok tuh di Mai tuh dengan sebelah ini kayak cosplay lah. Cosplay jadi Mai ya kan, cosplay aja. Ada ingat ya, nang cosplaynya kalau actingnya bagus mah oke lah, tapi kalau misalnya acting tidak bagus ya mohon maaf nih ya, mohon maaf ya, tidak termaafkan itu. Oke, ada scene akhir tuh Azula yang menguasai si Omasu ya kan, itu ya ngapain menguasai Omasu tapi gemoy, gila itu kayak itu kurang sih, harusnya ya kan atau baca makanya jangan dibuka. Tetap penasaran siapa ini, meskipun nggak tahu sih itu Azula sih, cuman ya better aja sih menurut gue. Oke, itu aja sih kedua kelemahannya ya kan? Lalu ini ada scene ketika melihat kebenaran waktu di roh itu kan, roh itu kan si Sokka sama Katara. Menurutku ya itu sedikit boring sih menurut gue, karena tuh terlalu berarti isi apa, isi kebenaran kan, mengerti kebenaran itu menurutku sedikit boring. Itu aja sih ya, si sok terutama kayaknya si Katara itu ya, ya Allah Katara untuk ini avatar Kyoshi, avatar Roku, avatar Kuruk gitu ya. Untuk avatar Kyoshi itu menurutku gila tuh, Kyoshi dengan Eng itu ya, di mana-mana tuh si Eng kan, gila kamu kenapa telat ya kan. Wah gila, si Kuruk dengan si Roku itu kayak ya nunduk ya kan, kaki lucu, gila itu keren tuh ya. Tapi sama lah sama Kyoshi kan, si Roku kan, sedangkan si Kuruk itu kan tidak ya, nah, kayak serius, kayak kenapa kamu tidak seperti Kyoshi, aku bukan seperti Kyoshi tuh, gila kemarin gila, keren banget nih si Kuruk itu kayak gila. Itu keren sih menurut gue ya, aktingnya keren gitu. Apalagi si kedua kan si Suki kan itu, Suki itu kan diperankan oleh Maria Seng ya. Itu keren banget tuh antara Sokka dengan apa uh, Suki Eng itu dengan Katara. Itu juga lumayan bagus tuh, fun tuh, dapat tuh funnya, dapat cepat-cepatan air sungai ya kan, sungai apa mengalir, nggak apa-apa tuh, tuh dapat tuh ya kan. Tapi selanjutnya 3, 4, 5 tuh ya tidak konsisten aja, nggak konsisten aja. Terus setelahnya tuh Eng dan juga kata lu di udah besar lu kan menikah kan, ya menurutku ada yang penciuman disebut ya tidak masalah, tidak ada ya, kalau tidak ada ya tidak masalah ada, karena ya ada kan penciuman itu ada persetujuan di antara kedua belah pihak ya kan, antara si pemeran si Eng dan juga Katara gitu. Kalau mereka tidak meyakinkan ya mereka tidak perlu ada penciuman. Mungkin di layar mungkin ada saran kamu kok, karena ya, ini tuh harus ada kan penciuman di animasinya, terus mungkin tidak mau mungkin ya apa gitulah. Mungkin kalau mereka ada mungkin bisa lah dibuat lebih dramatis, karena kan mungkin lebih entertain lah, lebih terhibur lah gitulah. Oke, terus apa lagi ya mengertiku ya, terus itu yang itu menjadi monster samudra itu menghantam semua kapal-kapal, menghantam pasukan-pasukan pengendali api, itu keren tuh. Oh ya, satu lagi kekurangan tidak ada pertama kali fighting antara Commander Zhao dan juga Zuko, tidak ada itu guys. Soalnya itu penting itu nggak usah episode berapa ya, 3, 4, atau 5 nggak tahu ya, itu ada loh pertama kali itu kan, itu sebenarnya ada di animasinya tuh ada, nggak tahu ada
kesalahan dalam dirinya awal tersebut di, nah lalu tuh kena tuh, mungkin itu mungkin kekurangannya paling fatal loh situ. Tapi itu sih tidak terlalu fatal sih, tapi itu penting banget menurut gue, penting banget. Apalagi pemerannya si ini apa, orang yang jadi rubah itu, rubah apa ya, rubah yang di selatan tuh namanya Princess Yue. Nah, Princess Yue sini tuh ya agak lagi sedikit gemoy lah. Tapi di animasinya tuh emang seperti itu, sedikit gemoy, ya kan? Cocok, hanya juga cocok, kan juga cocok ya kan? Kan Princess Yue ini kan setengah roh kan, ya sebagian roh dan dominan manusia kan. Ya nggak apa. Aktingnya menurutku ya biasa aja sih, tidak sekeren Zuko sih menurut gue. Nah itulah di sini Momo sendiri itu episode bagiannya aku membantu sekali, apalagi di episode kedua, episode ke 5 ke 6 ya kan, itu membantu sekali. Meskipun screen time-nya gak sebanyak si apa ya kan, karena apa kan banyak sekali tuh. Ngejoko Kyo si Omasu, Utara itulah. Nah setelah pas itu as Dragusin ngomong tuh yang sedang membantu si warganya Utara tuh kan, warga-warganya si Kutub Utara itu menyelamatkan warga-warganya. Momo kan sedang uh, ya pingsan lah semua itu, lalu si Yesue dan Sokka tuh membantu lah tempat situ. Nah itu ada namanya air samudra antara si roh bulan samudra kan, ya kan, bener kan. Lalu ngomong tuh gila tuh dapat enak banget sebenarnya gue. Lalu roh bulan ini dan roh samudra itu kan sangat gimana ya, intimidasi oleh si komandan Zhou ini, Admiral Zhou ini mengincar si roh bulan ini sebagai roh bulan ini bulan es lah, bulan es. Nah dia tuh memakai namanya kayak kapal, ada balon darahnya. Ada sih di season kedua, di musim Good Book 2 ya, misalnya tuh ada namanya tuh balon darahnya kan. Tapi kalau misalnya D1 itu mungkin tidak ada sih, ada aja di Omasu doang. Mungkin Soka yang membuat uh, uh, kapal balon udaranya tersebut kan, pakai sama si Admiral Zhao ini untuk menuju tepatnya bulan dan roh samudra. Lalu si roh bulan Admiral Zhao ini menemukanlah ya kan si roh bulan ini pakai pisau tuh, gila tuh keren banget sih itu, keren banget sih itu ya kan. Sama kalau Aero tuh kesel kenapa kok bunuh si roh bulan ini, karena pada membunuh roh bulan ini takutnya si dunia itu akan hancur ya kan. Atau Eng itu berpikir, soalnya Eng itu gak usah berpikir, ya itu kesel, tindak dengan cepat ya, karena ini kayak lama banget menurut gue ya, Eng yang disebut ini itu kurang fatal menurut gue. Terus ini masuk situ tapi itulah masalah lah, sama Suzuki itu mengorbankan dirinya kan untuk jadikan ikan sebagai roh bulan kan, itulah tuh yang keren itu. Sampai akhir itu ada kayak namanya tuh ya si Ozai, Ozai itu bilang avatar tuh, si bukan Ozai yang bilang ya, penjaga pengendali api yang masih hidup itu, jaga memiliki Everett yang avatar apa ya, Roku tuh bilang tuh avatar tuh masih berkeliaran. Terus Ozai rencana setnya ini harus matang ini. Oke, dia di post credit tuh bilang tuh kayak gimana ya, Tosin Comet akan kembali. Itu gila, itu post credit scene yang paling tunggu nanti. Itu ada di yang keduanya tuh ada Top ya kan, menggali tanah dengan si Eng, itu keren, itu keren. Ada scene kedua nanti, kita tunggu saja nanti ya kan. Oke, itu final score ya kan, gue kasih ratingnya, gue kasih
berapa ya? 7,9/10 ya. Ya berkaca-kaca lah ya. Gue agak sedikit kecewa dan sedikit berbahagia gue. 7,9/10 lah, ya kan? Gue segi kesenangannya mungkin 8,2/10 ya. Tapi aku lebih suka 8,2/10 sebagai avatar The Last Airbender Netflix. Nah ini, ini harus Netflix loh ya. Sudah promo besar-besaran, pasti ada season keduanya nih pasti. Oke, jangan lupa itu saja. Ini no edit ya kan. Kalau ada kesalahan pasti ada di sini ya kan. Oke, tolong tulis di kolom komentar kalau bisa ya kan. Bisa tolong di subscribe, di like, komen. Oke, itu saja dari saya dan bye.